Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Ucap Pak Eko, sembari bangun dari duduknya. Dena yang melihat Pak Eko marah menyebut nama bapaknya pun segera menggeser tubuhnya di belakangku. Takut mbak, ucapnya lirih. Aku tersenyum dan menggeleng kepala Dina agar ia tenang. Jangan emosi dulu Pak Eko, sebaiknya Mbak Santi cepat-cepat dibawa pergi dari desa ini, ucapku. Malam itu pun berakhir, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Mbak, kok aku melihat ada orang dibakar ya? Ujar Wahyu yang masuk ke kamarku. Maksudnya apa sih Yu? Tanyaku bingung. Waktu itu aku pernah bermimpi kalau temanku kecelakaan mbak. Dan itu benar-benar terjadi. Ucapnya. Jadi kamu bisa melihat hal yang akan datang dek? Tanyaku sekali lagi. Wahyu menggelengkan kepala. Tidak tahu. Setelah beberapa hari aku mendengar bahwa Mbak Santi telah pulang ke rumah suaminya. Lebih tepatnya ke kampung halaman orang tuanya yang menyeberangi lautan. Bersamaan itu kakekku datang. Yang menyantetku, Toyo kan? Tanya kakek. Aku pun mengangguk. Pasrahkan saja sama Allah kek. Pembalasan yang adil adalah dari Allah. Ucapku. Pak Toyo mbak, yang kebakaran Pak Toyo. Saut Wahyu yang tiba-tiba bangun dari tidurnya di kursi. Wahyu berlari keluar rumah. Aku dan kakek mengikuti Wahyu di belakangnya. Astagfirullah. Aku melihat para warga menyeret Pak Toyo dengan kondisi yang memprihatinkan. Pak Toyo diamuk warga. Bakar saja dukun ini, ucap salah satu warga. Jangan mengotori tangan, apalagi ini bulan puasa, bulan baik. Teriak kakek mencoba menghentikan warga. Gak bisa. Anakku meninggal gara-gara Toyo. Anakku disantet Toyo. Kata Pak Tejo, sembari menggotong mayat anaknya yang kaku. Beberapa warga yang sudah membawa minyak tanah dan bensin segera mengguyurkan ke tubuh Pak Toyo. Aku segera menyuruh Wahyu agar menarik kakek dari sana. Aku yang tak kuat melihatnya segera berlari masuk ke dalam rumah. Kedua orang tuaku masih di ladang saat itu. Ya, Pak Toyo dibakar warga. Tepat di malam takbir yang esoknya adalah hari kemenangan. Tangis keluarga Pak Toyo kian menjadi. Saat jenazahnya sudah kosong, mengeluarkan bau daging yang terpanggang. Polisi pun datang untuk meminta keterangan dari warga yang terlihat. Kisah dukun santet Toyo selesai. Pagi itu aku melihat gawaiku membuka salah satu sosial media. Scroll ke bawah dengan jari jemariku. Masih banyak ucapan selamat dari Raya Idul Fitri. Meskipun ini sudah 5 hari setelah hari H, mataku berbinar, tertuju pada foto-foto sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Ya, keluarga kecil Mbak Santi terlihat senyum bahagianya sembari menggendong bayinya. Dengan pelukan Mas Andri yang mesra, meskipun wajahnya terlihat tirus karena lebih kurus. Tapi aku yakin Mbak Santi sudah benar-benar terbebas dari santet Pak Toyo. Mbak, kamu pernah dengar kuburan yang pindah-pindah belum? Tanya Wahyu. Jangan ngelucu lah yuk, jawabku dengan santai, dengan masih menatap foto Mbak Santi. Serius, aku nggak bohong mbak. Sudah beberapa bulan ini viral di warga sini, ucap Wahyu meyakinkanku. Oh, gimana? Coba ceritakan pada mbak, ujarku dengan masih melihat gawaiku. Karena tak terlalu serius menanggapi omong kosong adikku. Nggak ah, mbak nggak percaya sih, mbak kan bisa lihat, pasti tahulah, kata Wahyu yang mulai jengkel. Ya udah kalau nggak mau cerita, ancamku. Ya aku tak cerita,
temen dan warga yang tahu mbak, aku belum pernah ketemu juga sih. Wahyu pun menceritakan kepadaku. Sore itu teman-teman Wahyu bermain bola di lapangan desa. Sedang asik main, tiba-tiba bola terlempar ke arah pekarangan samping pabrik kertas. Ayo kita ambil sana, minta Gandhi kepada Romi. Aduh, kok aku sih? Lah kan kamu yang nendang ke sana, Rom, ucap Sony. Dengan berat hati, Romi pun mengambil bola tersebut. Selain malas berjalan jauh, pekarangan di sana memang gelap, meskipun hari masih terang. Setelah Romi sampai, ia segera mencari bola ke sana kemari. Karena memang rumput di sana tinggi. Romi pun menemukan bolanya di sebelah gundukan besar dan tinggi. Ya, kuburan yang hanya satu. Romi yang kaget pun teriak. Aduh, sejak kapan ada kuburan di sini? Romi pun berlari ke arah teman-temannya yang sudah menunggu. Lah, mana bolanya, Rom? Bodoh banget, kembali cuma bawa badan. Ejek Sony disusul gelak tawa temannya yang lain. Romi yang masih pucat dan ngos-ngosan masih diam, tak menjawab. Tak lama Romi berkata, "Gak berani ambil aku, ada kuburan di sana. Kuburannya masih baru pula." Jelas Roni. "Ah, dari kapan ada kuburan di sana? Mimpi kamu ya?" Sahut Gali. "Ayo kalau nggak percaya." Tantang Romi, Gali, Sony, Farhan, Budi, dan 4 temannya yang lain pun mengikuti Romi dengan dipimpin Gali yang berada di depan sendiri. "Tuh, lihat, apa bukan kuburan?" teriak Romi. Benar saja, kuburan tersebut menggunduk tinggi seperti makam baru. Tanahnya masih basah dan merah, masih ada taburan bunga. Dengan nisannya hanya terbuat dari batu, dibalut dengan kain hitam. Bau kuburan tersebut semerbak wangi. Gila, siapa yang mengubur di sini? Bukannya di makam umum, gerutu Farhan. Besok beli bola baru dan lapor ke Pak RT, Bapakmu Son, biar diusut ini kuburan siapa. Jelas Romi. Mereka mengangguk setuju lalu pulang ke rumah masing-masing. Malam hari beberapa orang, yaitu Pak Sulman, Pak Rasid, dan Pak Anto meronda keliling RT 1 untuk memastikan keamanan. Gang 1, Gang 2, Gang 3, semua aman. Terakhir mereka berkeliling di Gang 4, gang yang akan terhubung ke RT 2. Di gang keempat terdapat kolam lele, di mana saat akan melewati RT 2 pun harus melewati jalan yang bersebelahan dengan kolam tersebut. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan dan melewati kolam lele. Karena setelah kolam, masih banyak rumah. Suasana yang gelap karena penerangannya yang minim. "Sebentar ya, aku kebelet mau kencing dulu, mumpung di kolam ada kamar mandinya," kata Pak Rasid. Kedua temannya menunggu di bawah pohon jambu monyet yang memang ada sebuah kursi panjang di sana. Setelah dari kamar mandi, Pak Rosid terjatuh seperti menyandung sesuatu. "Aduh, kakiku!" Dilihatnya ada batu yang dililit kain hitam, yang saat ia senter adalah kuburan. "Sial, kuburannya siapa sih di sini?" teriak Pak Rasid. "Sid, kenapa kamu?" tanya Pak Sulman yang mendengar teriakan Pak Rasid. "Di sini ada kuburan." Pak Sulman dan Pak Anto pun mendekat ke arah Pak Rosid. "Wah, gila. Kuburan siapa ini, Sid?" tanya Pak Sulman. Mereka bertiga saling bertatapan dan menelan ludah sebelum mereka lari tunggang langgang. Keesokan harinya saat warga kerja bakti hari Minggu, "Yah, aku kemarin main bola di lapangan. Ada kuburan di pekarangan samping pabrik," ucap Sony kepada ayahnya. "Yang bener kamu, jangan guyonan," jawab ayah Sony. "Sumpah ya, ayo ke sana kalau nggak percaya," tantangnya. Pak Anto yang mendengar pun, "Pak RT, di kolam juga ada kuburan. Masih baru pula," sahut Pak Anto. "Kok semua pada ketemu kuburan sih?" tanya Pak RT bingung. "Anak-anak saksinya ya, Sony nggak bohong, sumpah,"
Ucap Sony meyakinkan. Iya Pak, Sulman sama Rosid juga lihat. Kata Pak Anto tak mau kalah. Ya sudah, nanti selesai kerja bakti kita lihat ke TKP masing-masing ya. Ajak Pak RT. Setelah kerja bakti selesai, sesuai rencana, mereka akan melihat kuburan yang dimaksud. Warga pun ikut berbondong-bondong menyaksikan kuburan siapa. Ditakutkan ada tindak kejahatan, lalu mayatnya dikuburkan dengan sembarangan. Saat sampai di lokasi, Sony dan teman-temannya pun kaget. Bagaimana tidak, tempat yang kemarin berdiri kuburan sama sekali tak ada bekas. Tanahnya kembali seperti semula, dengan penuh rerumputan. Sony CS pun mencari kesana kemari, tak kunjung ketemu. Ah, salah lihat mungkin kalian ini. Celetuk salah seorang warga. Sony CS yang kebingungan, tak bisa berkata apa-apa. Hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sekarang ke kolam lele ya Pak. Ajak Pak Sultan antusias. Semua warga berjalan ke arah kolam lele. Kolam itu memang sudah tak terurus, karena memang banyak saingan dan sepi. Akhirnya pemiliknya meninggalkan begitu saja. Pemiliknya adalah warga desaku juga, namun beda RT. Di sini kemarin Pak, sumpah, kata Pak Rosid. Saya malah kesandung di sini. Itu bekas rumputnya masih ada, imbunya. Sial, kok bisa hilang sih kuburannya? Kata Pak Sulman. Beberapa warga ada yang percaya, ada yang tidak. Sebenarnya kemarin waktu saya rapat dengan Pak Lurah, ada juga Pak Warno, ketua RT 3, juga menceritakan hal yang sama. Beberapa warga di sana juga menjumpai kuburan yang saat didatangi sudah tak ada. Jelas Pak RT. Apa itu kuburannya bisa pindah-pindah ya Pak? Ucap seorang warga. Pak RT hanya menggelengkan kepala. Entahlah, selama kita saling tidak mengganggu, biarkan saja. Bukannya kita memang hidup berdampingan. Warga mengangguk setuju, lalu pulang ke rumah masing-masing, bergelut dengan pikirannya sendiri. Sampai sekarang pun masih ada kok Mbak, yang ketemu sama kuburan itu. Ih, ngeri banget ya Mbak, ucap Wahyu. Ah, penakut. Ledeku. Wahyu hanya diam memasang wajah cemberutnya. Kisah kuburan berpindah selesai, karena warga juga nggak begitu mempermasalahkan itu. Yaitu, selama kita tidak saling mengganggu, ya biarkan saja. Assalamualaikum, Mai. Terdengar suara dari luar. Aku pun membuka gagang pintu untuk melihat siapa yang berteriak memanggilku. Loh, Nadia, kok nangis? Ayo masuk sini. Pintaku sembari memapah Nadia. Nadia temanku saat di bangku sekolah. Dia gadis yang sangat tertutup dan pendiam. Aku mengambil air mineral dan memberikan pada Nadia. Dia menangis sesekukan, tak berhenti. Aku kesini mau cerita, Mai. Aku dengar kamu pulang, makanya aku kesini. Sebenarnya udah lama banget aku mendem ini sendiri. Sekarang aku udah gak kuat, Mai. Jelas Nadia dengan isak tangis yang masih mengiringi. Ibuku, Mai, dia dipelet orang pintar. Tapi aku gak percaya, sampai semuanya udah terlambat. Bantu aku, Mai. Kulihat wajah Nadia, matanya bengkak, seperti sering menangis. Terdapat kesedihan yang teramat. Di matanya, air matanya membasahi pipi dan ujung bibirnya. Dia bercerita dengan bibir yang bergetar. Lintrik, pelet pengasihan. Ibu Maya, ibunya Nadia, adalah seorang janda berumur 52 tahun. Nadia adalah salah satu temanku yang hidupnya selalu tercukupi. Karena memang dari keluarga kaya. Dahulu bapak Nadia adalah pejabat, sedang ibunya seorang wirausaha. Rumahnya mempunyai beberapa minimarket. Tapi sayang, keluarga Nadia yang selama itu bahagia, harus merasakan kesedihan. Karena bapak Nadia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk selamanya. Kala itu Nadia sedang kuliah.
Setelah sekian lama Ibu Maya menjanda, akhirnya setahun yang lalu Ibu Maya menikah dengan seorang laki-laki bernama Dewo. Meskipun usia Bu Maya terpaut jauh dengan Dewo yang berusia 29 tahun, mereka tetap melakukan pernikahan. Awalnya Nadia dan kakaknya, Mas Rio, tidak mengizinkan ibunya menikah karena usia mereka terpaut cukup jauh. Namun Bu Maya tetap saja ngotot, bahkan mengancam akan pergi meninggalkan kedua anaknya jika tidak diizinkan. Dengan berat hati pun Nadia dan Mas Rio mengizinkan ibunya menikah lagi. Mereka berdua merasa aneh karena ibunya yang selama ini sangat sayang dengan kedua anaknya, lembut, sabar, dan juga selalu mengedepankan kebahagiaan kedua anaknya, sekarang berubah. Di minggu pertama pernikahan ibunya, semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampai, "Rio, mana adikmu? Ibu mau ngomong," ucap Bu Maya dengan ketus. "Adik masih ke toko, Bu. Tadi katanya beli garam. Ibu kenapa? Kok jarang masak sekarang? Malah Nadia yang sering nyiapin makanan buat Rio," jelasnya. "Mulai sekarang, kalian pikirkan aja sendiri. Kalian udah besar, ibu mau fokus ngurus ayahmu, Dewo," jawab Bu Maya. "Ayah? Kalau dia jadi ayah, harusnya kerja dan bertanggung jawab, nafkahin kita. Bukan cuma diam di rumah, elus-elus kerisnya, malam-malam keluar nggak jelas, bakar dupa, musyrik. Dan yang lebih parah, dia merintah-merintah ibu dan kasar," ucap Rio tak terima. "Kamu jangan kurang aja ya Rio. Kamu harus sopan sama ayahmu. Apa kamu nggak tahu kalau bisnis ayahmu itu semua dihandle online?" jelas Ibu Maya. "Kenapa Mas, Bu?" tanya Nadia yang baru datang. "Kebetulan kamu udah datang, Nat. Ibu mau jual toko yang di perempatan Patimura," jelas Ibu Maya. "Kenapa dijual, Bu?" tanya Nadia. "Buat investasi ayahmu, tanam saham," jawab Bu Maya. "Investasi barang klinik maksud ibu?" sahut Rio dengan nada sewot. "Bukan urusan kalian, ibu nggak minta izin kalian, ibu cuma ngasih tahu aja. Jika mulai besok, kamu, Rio, nggak perlu urus toko itu lagi," kata Bu Maya sembari meninggalkan mereka berdua. "Nggak bisa kayak gini terus, Mas. Selama ini, ibu udah jual semua aset milik bapak. Mas tahu kan, toko itu satu-satunya sumber mata pencaharian kita yang tersisa. Kalau toko itu dijual, pemasukan kita dari mana?" tanya Nadia panjang lebar. "Iya, Mas ngerti, Nat. Besok Mas bakal ngomong sama Dewo," jawab Rio menutup pembicaraan mereka malam itu. Malam itu Nadia tak bisa tidur. Dia hanya memandangi langit-langit kamarnya, berharap semua kembali seperti dahulu saat ayahnya masih ada. Tak terasa air matanya menetes, kian deras membasahi bantalnya. Daripada nggak bisa tidur, mending sholat malam dulu, pikir Nadia. Ia membuka kamar menuju musola yang melewati kamar ibunya. Samar-samar Nadia mendengar suara perempuan bersenandung. "Ibu malam-malam seperti ini bernyanyi?" tanya Nadia dalam hati. Pintu kamar Bu Maya yang terbuka sedikit mempermudah Nadia untuk melihat di dalamnya. Mata Nadia terbelalak melihat seorang wanita membelakanginya, mengenakan pakaian khas noni Belanda, rambutnya pirang dan ikal. Dia tetap bersenandung dengan bahasa yang Nadia tak mengerti dan masih membelakanginya. "Oh itu, dia Emma. Kamu mau kenalan sama dia nggak?" kata Dewo mengagetkan Nadia. Nadia segera menoleh ke arah Dewo yang tersenyum kecil dengan membawa keris kesayangannya di tangannya. Nadia menggeleng lalu menyempatkan menengok ke arah noni Belanda tadi. Tidak ada, dia sudah tak di sana. Nadia segera beranjak pergi ke kamarnya dan mengurungkan niat untuk sholat malam. Ia memaksakan matanya untuk terpejam agar tak lagi mengingat hal yang baru saja terjadi. Esoknya sesuai janji Rio, ia akan berbicara dengan ayah tirinya itu.
Saat itu Dewo berada di taman samping rumah. Rio segera menghampiri Dewo. Sebelum Rio berkata, "Ada yang bisa dibantu, Rio?" tanya Dewo. Ya, Dewo mengetahui kedatangan Rio, meskipun Dewo membelakanginya. Rio yang keheranan pun berpikir macam-macam tentang Dewo. Dia sangat yakin ada yang tak beres dengan si Dewo. Dia bukan orang sembarangan. Sempat terlintas di benak Rio untuk mengurungkan niatnya berbicara dengan Dewo. Namun segera ia tepis, karena ini juga demi kebaikan dia dan adiknya. "Kamu mau larang saya untuk menjual toko itu?" tanya Dewo yang masih tak merubah posisi. "Iya, tolong urungkan niatmu. Toko itu satu-satunya penghasilan kami," jawab Rio dengan lantang. Dewo tertawa dengan kerasnya, lalu berjalan menghampiri Rio. "Kamu nurut saja, saya paling gak suka sama pembantah," imbuhnya sembari menepuk bahu Rio. Rio yang tak terima pun berniat mengejar Dewo. Tapi tiba-tiba badan Rio mematung, kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Tenggorokannya seperti dicekik, sakit, sangat sakit sekali. Rio hanya bisa melihat Dewo yang berbalik badan ke arahnya, tersenyum menyeringai, lalu memasuki rumah. Rio segera berdoa, membaca ayat kursi dan 3 surat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tak lama badan Rio mulai bisa bergerak. Lehernya masih sangat sakit. Ia segera masuk ke dalam rumah. "Astagfirullah, Mas, kenapa lehermu?" tanya Nadia. "Kenapa, Nat?" tanya Rio penasaran. "Ngajak sana," pinta Nadia. Rio segera menuju etalase kaca yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Lehernya memerah, membekas, seperti cengkraman tangan. Benar saja, ia tadi merasa tercekik. "Siapa Mas yang udah nyekik?" tanya Nadia. Rio menggeleng. "Rumah ini udah gak amanat," kata Rio lirih. Nadia manggut setuju. "Dewo pasti memasukkan setan jahat ke rumah, Mas," kata Nadia. "Gak bisa didiemin, Nat. Aku bakal minta tolong sama temanku. Kebetulan bapaknya itu seorang kiai," ucap Rio. "Aku ikut, Mas. Aku gak mau di rumah sendiri. Takut sama Emma," kata Nadia lirih. "Siapa?" tanya Rio. "Shh, nanti aja aku ceritain. Mending kita sekarang cepet-cepet pergi ke teman Mas Rio," ucap Nadia setengah berbisik. Mereka berdua pun segera menuju rumah yang Rio maksud. Jarak yang lumayan jauh, memakan waktu sekitar 4 jam menggunakan motor. Mereka pun sampai. Rio memarkirkan motornya di depan rumah sederhana nan asri ini. "Mas, rumahnya dingin, tentram," puji Nadia. Rio tak menghiraukan kata-kata adiknya itu. Wajahnya sangat serius. Ia ingin masalah ini segera selesai. "Waduh, kedatangan tamu besar nih," sapa Agung, teman Rio. "Bisa aja kamu, Gung," jawab Rio. Setelah mereka duduk dan Agung kembali dengan membawa minum dan kudapan. "Monggo," kata Agung. "Jangan repot-repot, Gung, soalnya aku datang ke sini mau repotin kamu sama ayahmu. Soal hal lain, jelas Rio." "Ada masalah apa, bro? Ceritalah," kata Agung. Rio pun menceritakan semua kepada Agung. Agung manggut, "Dan ayah baru nanti malam balik, bro. Kamu dan adikmu istirahat dulu aja ya. Aku gak tega kalau biarin kalian pulang dan balik lagi, jauh bro. Apalagi kalau malam jalannya rawan." Jelas Agung memberi saran. "Makasih banget ya Agung. Kamu udah mau bantu kami dan maaf banget udah ngerepotkanmu," kata Rio. "Santai bro, ayo aku antar ke kamar. Kamu di kamarku aja biar adikmu istirahat di kamar mbak," jawab Agung. "Aku gak ngerepotin mbaknya nanti," tanya Nadia. "Gak bakal, soalnya mbak ke rumah mertuanya," jawab Agung. Sekitar jam 1 dini hari, ayah Agung datang. Agung pun menceritakan semua kepada ayahnya. "Mari sekarang kita sholat berjamaah, sholat taubat dan sholat hajat, agar Allah memberi kita petunjuk. Ajak Pak Kiai kepada mereka bertiga,
Agung, Rio, dan Nadia. Seusai sholat dan zikir, mereka berbincang ringan. Pak Kiai belum membahas soal keluarga Nadia. "Nat, leherku panas," bisik Rio kepada Nadia. Nadia segera melihat leher kakaknya itu, dan benar saja, bekas itu terlihat menghitam, makin lebam. "Insya Allah demitnya mulai bereaksi," kata Pak Kiai. "Reaksi gimana, Pak?" "Minta tolong pakai bahasa Indonesia aja ya, Pak. Saya tidak terlalu paham bahasa Jawa halus," kata Rio sopan. Pak Kiai tersenyum manggut. "Ibumu ini dipelet, peletnya pakai lintrik," kata Pak Kiai. "Lintrik?" tanya Nadia mengulang. Pak Kiai manggut. "Lintrik itu ilmu pengasihan. Siapa saja yang dipelet dengan lintrik akan terbayang-bayang wajah orang tersebut dan dibuat tergila-gila menyukai orang itu. Jelasnya. Jadi maksudnya ibu dipelet dewa, Pak?" tanya Nadia. "Betul, dan dewa sendiri yang melakukannya. Tidak hanya pelet lintrik, tapi ibu kalian dibuat bertekuk lutut menuruti semua perkataan si dewa ini dengan pelet lainnya. Dewa ini bersekutu dengan banyak iblis. Saya hanya bisa bantu menahan lintriknya, tapi hasilnya kita serahkan saja kepada Allah." Jelas Pak Kiai panjang lebar. "Lalu yang mencekik saya ini siapa, Pak?" tanya Rio. Pak Kiai tersenyum. "Itu jin lain yang sama-sama jahatnya. Dia bisa mengontrol pikiran manusia sehingga mencelakai dirinya sendiri," jawab Pak Kiai. "Wujudnya seperti apa, Pak?" tanya Rio lagi. "Perempuan, setinggi 3 meter, berkuku panjang. Seluruh badannya melepuh kosong, tanpa rambut. Dia masih di luar. Nggak berani masuk ke dalam rumah sini," jawab Pak Kiai dengan tenang. "Ada lagi, Pak. Waktu itu saya melihat noni Belanda. Kata Dewo, dia bernama Emma," tutur Nadia. "Itu jin yang bersemayam di tubuh ibumu. Jin itulah yang sebenarnya menyukai dan tertarik kepada Dewo," jelas Pak Kiai. "Lalu kita harus gimana, Pak?" tanya Rio. "Selalu mengaji di rumah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Ajak ibu kalian juga, dan berikan ini kepada ibu kalian," jelas Pak Kiai sambil memberi air mineral dan sebuah kertas yang sudah dilipat. "Apa ini, Pak?" tanya Rio lagi. "Air ini diminumkan atau dicampurkan ke minuman yang ibu kalian minum. Jangan sampai habis, selalu diisi dan tambah air di botol ini. Jaga agar selalu penuh. Sementara kertas itu taruh di bawah bantal ibu kalian," jelas Pak Kiai. "Apa ini untuk menghilangkan efek lintriknya itu, Pak?" tanya Rio. "Tidak, ini hanya agar jin noni Belanda itu tidak betah berada di dalam tubuh ibu kalian. Harusnya lintrik juga dilawan dengan lintrik yang lebih kuat, tapi itu musyrik. Tetap memohon dan berdoa kepada Allah," jelas Pak Kiai. Esoknya Rio dan Nadia pun pamit pulang. Mereka pun sabar untuk melakukan apa yang dipinta Pak Kiai. "Mas, bauku berat banget," keluh Nadia. "Iya, di depan nanti kalau ada warung, kita istirahat di sana. Kamu kecapean, Nat," ucap Rio. Nadia manggut. Setelah beberapa menit, Rio dan Nadia berhenti di sebuah warung kecil dengan pengunjung yang ramai berbincang. "Nat, kamu pucat banget. Sekitar matamu juga hitam, kayak panda," kata Rio. "Masa sih, Mas? Aku ngerasa berat banget bauku. Lidah juga rasanya kaku. Buat ngomong rasanya nggak enak, Mas," kata Nadia lalu mengeluarkan kaca dari tasnya. Dia melihat wajahnya di cermin seperti bukan dirinya. Terkesan ngeri dan tatapannya kosong. "Mas, aku takut banget," kata Nadia lirih sembari mencengkram baju kakaknya. Mata Nadia berkaca-kaca. Dia tahu akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Lawan, jangan takut. Selalu zikir, baca ayat kursi sesering mungkin. Pikiran jangan pernah kosong. Pinta Rio lalu memeluk adiknya. Tak mau kalah dengan Nadia, Rio juga merasakan perasaannya tidak enak. Lehernya yang masih sakit
Meskipun semalam sudah diberi minuman doa dari Pak Kiai, sakit itu datang dan pergi tiba-tiba. Ia merasa panas dan perih di tempat bekas lehernya yang lebam. Seusai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Sebelumnya perjalanan hanya memakan waktu 4 jam. Ini sudah 5 jam, mereka belum sampai rumah juga. Sadar nggak sih mas, kita lewatin jalan ini, udah berkali-kali loh, kata Nadia. Iya Nat, aku tadi juga mikir gitu. Tapi aku kayak bodoh amat gitu. Kamu juga kenapa baru ngomong? Tanya Rio. Aku dari tadi mau ngomong, tapi ketahan mulu mas. Rasanya aku males banget mau ngomong, mulutku rasanya lengket. Ditambah lagi badanku lemes banget, jawab Nadia. Kayaknya kita kena oyot Minang, Nat, kata Rio. Oyot Minang? Tanya Nadia mengulang. Iya, kita berhenti aja dulu, kita doa ya, kata Rio menghentikan motornya di sisi jalan. Jadi oyot Minang ini maksudnya kita diputerin, disasarin, terus-terusan dibuat bingung dengan jalan yang sama. Jelas Rio. Sampai kapan gini terus mas? Tanya Nadia. Kata almarhum bapak dulu sih kalau kena oyot Minang kita harus nengok ke atas langit. Tapi tetap kita berdoa dulu ya. Mereka berdua pun berdoa dan segera menengok ke atas. Udah, ayo jalan lagi, bentar lagi mau maghrib, ajak Rio. Nadia manggut dan mengenakan helm. Sekitar 1,5 jam mereka sudah sampai di depan rumah. Alhamdulillah mas, gak tersesat lagi, kata Nadia sumringah. Kondisimu gimana? Udah enakan belum? Tanya Rio. Nadia mengerdikan bahu. Gak tahulah, rasanya badanku gak nyaman, jawab Nadia. Ya udah mandi, sholat, terus istirahat Nat, saran Rio. Dari mana aja kalian? Tanya Pumaya. Rio tak menjawab, hanya menyalami tangan ibunya, lalu masuk kamar, tanpa berkata sepatah kata pun. Seusai sholat isya, Rio memikirkan bagaimana caranya agar minuman ini terminum oleh ibunya. Karena sama sekali tak mungkin ibunya langsung mau minum air itu begitu saja. Rio teringat kondisi terakhir Nadia yang tidak sehat. Ia segera menghampiri Nadia ke kamarnya. Nat, udah tidur? Tanya Rio. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.